Tuhanmu yang esa? Allah. Siapakah nama Tuhanmu yang agung? Allah. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi siswa-siswa yang khusyuk berdoa. Saya. Mari kita awali dulu dengan kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini dengan berdoa. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al awwala hadan nahari solahan wa awsaqahu najahan wa akhirahu falahan. Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Yes, the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am, you are, we are the best. Yes, yes, yes. Rolling, rolling, up, up. Rolling, rolling, down, down. Rolling, rolling, out, out. Rolling, rolling in. Be quiet. Be quiet. Yuk, sebelum kita nanti menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila, silahkan dicek dulu kerapiannya, pakaian kalian yang belum dimasukkan. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk. Dan alhamdulillah kalian harus bersyukur karena diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mika untuk memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila, yang lain berdiri. Ya. Yuk, sinyal sempurna. Ya. Garuda Pancasila.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yuk, ya, disiapkan dulu untuk buku paket, buku tulis. Karena hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Nah, apa manfaatnya kita belajar sistem tata surya? Adakah yang tahu? Kalau kalian pada malam hari melihat ya di langit atau pada siang hari maupun pagi hari melihat di langit, yang kalian lihat apa? Bulan, itu kalau pada malam hari. Terus bintang, kemudian matahari. Nah, bulan, bintang, matahari yang kalian lihat ketika kalian memandang langit, baik itu pada malam hari maupun pagi dan siang hari, itu merupakan benda langit. Nah, kita akan mempelajari sistem tata surya yang nanti terdiri dari kumpulan benda-benda langit, di mana yang menjadi pusat tata surya matahari. Pertanyaan Buria, mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Adakah yang tahu? Adakah yang tahu? Ada yang tahu matahari, mengapa matahari menjadi pusat tata surya? Ya, semua benda-benda langit, baik planet, asteroid, meteor, komet, ya, itu berputar mengelilingi matahari. Mengapa? Karena, Yandra, coba. Karena matahari memiliki medan magnet. Kurang tepat. Ada yang mau menambahkan? Matahari memiliki apa? Apa? Enggak apa? Kamu? Memiliki gaya gravitasi yang paling besar ketimbang benda-benda langit lainnya. Jadi matahari itu merupakan ya bola gas yang bercahaya dan bintang dia karena bisa menghasilkan cahaya sendiri, ditambah memiliki gaya gravitasi yang besar sehingga bisa menarik planet-planet maupun benda-benda langit lainnya untuk mengelilingi matahari, sehingga matahari menjadi pusat tata surya. Nah, manfaat kita mempelajari materi ini ya kita biar tahu karakteristik benda-benda langit, salah satunya planet itu apa saja. Kita menghuni planet mana ini? Nah, kita akan belajar bumi itu karakteristiknya seperti apa. Kemudian planet yang paling dekat dengan matahari itu apa? Karakteristiknya seperti apa? Kan seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, Buria hari ini akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok visual. Nah, visual itu kelompoknya Zio, Yandra, Nafis. Nanti kelompoknya Zio, Yandra, Nafis itu belajarnya ya, karena visual itu kan berarti dia melihat, ya kan? Bisa memahami suatu materi itu dengan cara melihat, kan begitu visual. Nanti Buria akan memberikan gambar terkait sistem tata surya dan handout dan infografis. Bagi Resa, Wahyu, dan Finan, karena dia gaya belajarnya itu adalah sukanya mendengarkan, nanti Buria akan putarkan video. Kemudian Rika dan Siva, karena dia kinestetik, sukanya itu bermain, nanti Buria akan beri kartu planet dan alat peraga supaya kalian bisa menggali lebih terkait dengan sistem tata surya. Jelas? Nah, tiap-tiap kelompok akan Buria beri LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti mengumpulkannya, nah sekarang ya, jarum panjang di angka 12. Anak-anak harus diskusi, saling menghargai pendapat dari teman atau anggota kelompok lainnya. Begitu.
Paham ya, Andra? Oke, yuk sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, Bria mau tes konsentrasi dulu. Kalau Bria bilang 1, tepuknya 2. 1, 1. Nah, kalau Bria bilang 2, tepuknya 1. 2, 2. Kalau 3, tidak sampai. 3. Yuk, kita mulai ya. Udah sudah ya. 1, 2, 3. Nah, kalau 3 tidak sampai. Saya mau ngecek sebelum kita belajar memahami materi tata surya. Kita mulai, nanti dapat bonus siapa? 1. Nah, salah toh? Salah ya. Nah, Bria berharap kalian nanti memahami materinya dengan sungguh-sungguh supaya paham dan nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian. Auditori nanti akan Bria tayangkan videonya. Ditulis ya nama kelompoknya di sini ya. Ini ada report untuk menambah makalah. Kemudian ini visual, sudah ada infografisnya. Dan ini untuk yang sebentar, Bria siapkan alat peraganya dulu. Nah, silahkan diperhatikan instruksi dari LKPD-nya ya. Mulai dari sekarang sampai jarum panjang di angka 12. Silahkan untuk bermain. Di sini sudah ada kartu planetnya. Setelah itu kamu isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Infografisnya di sini. Bisa nanti diperlihatkan atau referensi lain yang ada di ya auditori. Perhatikan sejenak ya. Ya, fokus pada masing-masing kegiatan di LKPD kalian. Ini Bria memfasilitasi ya auditori. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nama kelompoknya nama pahlawan ya. Ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu materi tema 9 negeri 6, yaitu mengenai materi sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran sistem tata surya ini, nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda langit lainnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel pembelajaran ini. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan benda-benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu,
Bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi, korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian, selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan mengantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan mengantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet, anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis besarnya, planet itu digolongkan menjadi 2, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior, di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi.
Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, Putri langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, jadi berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu penggolongan planet berdasarkan garis edarnya. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari itu dibedakan menjadi dua, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet dalam dan ada yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang dimaksud dengan sabuk asteroid itu adalah bagian yang ini, anak-anak. Nah, Putri dia berikan tandanya. Sehingga yang dimaksud dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ini. Nah, kalian bisa perhatikan ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, sehingga planet-planet tersebut termasuk planet dalam. Kemudian yang kedua yaitu ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini merupakan planet luar, anak-anak, yaitu terdiri dari planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar. Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edarnya dan juga jaraknya dengan matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, seperti yang Putri sampaikan tadi, bahwasanya tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu ke 8 planet tersebut, yaitu mulai dari yang pertama yaitu ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari, anak-anak. Di mana waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet Merkurius itu tidak memiliki satelit alam, anak-anak. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi, anak-anak. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus itu ada 243 hari, kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga selanjutnya yaitu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Adapun kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya planet yang keempat adalah
Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah. Mars disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki dua buah satelit alam yaitu satelit Phobos dan satelit Deimos. Selanjutnya, planet berikutnya yaitu ada planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana kala rotasinya yaitu 10 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 11,9 tahun. Planet Jupiter itu memiliki kurang lebih 79 satelit, anak-anak. Selanjutnya, planet yang keenam itu ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya. Saturnus tampak memiliki cincin yang melingkarinya yang sebenarnya terdiri dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es, anak-anak. Adapun kala rotasi dari planet Saturnus ini yaitu 10,7 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 29,5 tahun. Saturnus memiliki kurang lebih 63 satelit, di mana satelit yang paling besar itu adalah satelit Titan. Selanjutnya, planet yang ketujuh itu adalah planet Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kala rotasi dari Uranus yaitu 17 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 84 tahun. Uranus memiliki kurang lebih 27 satelit. 5 satelit terbesarnya itu adalah yang pertama ada Miranda, kemudian yang kedua ada Ariel, yang ketiga ada Umbriel, yang keempat ada Titania, dan yang kelima ada Oberon. Selanjutnya, planet yang terakhir yaitu ada planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ukuran planet ini lebih besar daripada bumi, tetapi tidak dapat dilihat tanpa alat bantu karena letaknya sangat jauh. Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus. Adapun kala rotasi dari planet Neptunus yaitu 16 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 164,8 tahun. Neptunus memiliki kurang lebih 14 satelit, dan 3 yang terbesar yaitu ada satelit Triton, kemudian ada Nereid dan Proteus. Nah, jadi itulah karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya. Baiklah anak-anak, semoga sampai di sini paham dengan materi yang Putri dijelaskan ya. Nah, untuk mengukur sejauh tiap-tiap kelompok sudah memiliki bahan untuk bisa nanti mempermudah kalian dalam mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Apakah ada yang kesulitan? Tidak ada ya. Untuk kelompoknya Resa, kelompok apa? Nama pahlawan? Berapa? Apa? Muhammad Hatta. Sudah selesai? Sudah ya? Dicek lagi. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan berdasarkan info yang kalian pahami. Yang pertama, kelompok visual tadi dari infografis dan gambar. Kemudian ada kelompok kinestetik dan auditori yang menyimak video. Oke. Mulai dari yang kelompok visual dulu. Silakan disajikan laporannya dalam bentuk apa kalau kelompok visual? Penyajian laporannya dalam bentuk apa? Yang sudah kamu buat dalam bentuk apa? Peta pikirankah? Berupa lagu, berupa cerita, atau tutur kata langsung? Peta pikiran. Yuk silakan untuk kelompok dari visual, kelompok apa ini? Bung Tomo. Silakan Ki Andrea mewakili atau siapa yang jadi juru bicaranya? Oke, Zio. Yuk silakan dibaca, kemudian diperlihatkan terkait dengan sajian laporanmu dalam bentuk peta pikiran. Yuk. Kelompok yang lain menyimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Kelompok Mavisio Chandra. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tujuan: 1. Menjelaskan karakteristik anggota tata surya. 2. Menyajikan laporan tentang karakteristik anggota tata surya. Alat bahan: 1. Gambar. 2. Infografis. 3. Teks atau buku IPA ESPS kelas 6 halaman 124 sampai 129. Langkah-langkah kegiatan: 1. Berkelompok bahan kemudian saling informasi tentang karakteristik anggota tata surya. 2. Amatilah gambar dan infografis karakteristik anggota tata surya. 3. Bacalah teks tentang karakteristik anggota tata surya pada bentuk paket atau 4. Tulislah semua informasi yang kalian peroleh pada tabel. 5. Diskusikan dengan kelompok kemudian buatlah karya untuk menyajikan pemahaman tentang karakteristik tata surya sesuai dengan minat yang disepakati kelompok, bisa berupa planet pikiran, teks laporan, lagu, puisi, cerita, atau tuturan langsung secara lisan. 6. Presentasikan hasil diskusimu di buku. 1. Merkurius, planet terkecil paling dekat dengan matahari, tidak memiliki satelit dan memiliki atmosfer tipis. 2. Venus, memiliki suhu paling panas, tidak memiliki satelit. 3. Bumi, planet yang ditinggali makhluk hidup, memiliki bulan sebagai satelit. 4. Mars, planet keempat disebut planet merah, memiliki 2 satelit. 5. Jupiter, planet terbesar, memiliki 79 satelit, memiliki skala evolusi 12 tahun dan memiliki rotasi tercepat. 6. Saturnus, planet yang memiliki 7 lapisan susun atau planet terbesar kedua, memiliki 82 satelit, tidak menentukan kehidupan berkembang. 7. Uranus, planet berwarna hijau dan memiliki 27 satelit, memiliki 9 lapis cincin yang sangat tipis, memiliki arah rotasi yang berbeda dengan bumi. 8. Neptunus, memiliki skala evolusi 165 tahun atau memiliki 14 satelit, memiliki jarak 2,8 miliar mil dari matahari. Kita bisa melakukan kota pikiran, laporan, lagu, puisi, cerita, atau tutur langsung secara lisan. Anggota tata surya yaitu matahari, planet, asteroid, meteor, satelit, galaksi, komet. Coba diperlihatkan untuk pembuatan peta pikiran terkait dengan anggota tata surya. Bisa diperlihatkan yang peta pikiran, gambarnya yang mana tabnya. Nah, untuk kelompoknya Bung Tomo itu bisa menggali sebuah informasi terkait dengan anggota tata surya. Untuk kelompok Bung Tomo ini menggunakan peta pikiran, di mana di tengah-tengah ini ya diberi judul anggota tata surya. Nah, coba kamu sampaikan anggota tata surya itu meliputi apa saja?
supaya temanmu tahu pakai peta pikiran atau bukan. Matahari atau bintang, galaksi, planet, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Bumi, Venus, Merkurius, meteor, komet, satelit, asteroid. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk kelompok Bung Tomo, dia mensajikan laporannya terkait dengan karakteristik ataupun anggota tata surya menggunakan peta pikiran. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Tidak ada ya? Sudah betul ya terkait dengan karakteristik anggota tata surya. Mulai dari Merkurius sampai tadi Neptunus, Uranus seperti itu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Bung Tomo. Silakan duduk, terima kasih. Untuk yang kedua, Finan, silakan maju untuk memaparkan hasil diskusi. Penyajian laporannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk lagu. Nah, kita akan melihat dan mendengarkan untuk hasil dari laporan yang dia diskusikan itu dalam bentuk lagu. Coba bisa dinyanyikan supaya temennya tahu hasil dari penyajian laporannya. Yuk. Dibaca. Untuk lagunya lagu apa judulnya? Ayo lawan Merkurius, planet terkecil, Venus, bintang fajar, Bumi dan angin terlihat. Mars adalah kira-kira Jupiter, planet terbesar, Saturnus yang ada di Bumi, Uranus, planet terkecil, Venus, planet terluas. Oke, itu kalau dalam bentuk lagu. Nanti bisa diajarkan teman-temanmu ya. Mungkin ada tambahan terkait dengan lirik yang dinyanyikan oleh Finandita? Tidak ada ya? Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Finandita. Next, yuk kelompoknya Siva. Penyajiannya dalam bentuk apa? Untuk penggalian informasi? Oh, cerita. Silakan bisa dibacakan. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kelompok dulu, kelompok apa? Anggotanya. Memperkenalkan diri dulu, baru nanti disampaikan cerita terkait dengan sajian laporannya. Terus langsung disampaikan hasil dari laporan dalam bentuk apa kamu tadi? Cerita. Baik, kita simak ya cerita yang disampaikan Siva. Yuk. Kita terlihat terdapat beberapa planet yaitu satu Merkurius adalah planet terkecil di atas bintang sangat dekat dengan matahari. 2. Venus adalah planet terpanas di tata surya. 3. Ini planet yang ditinggali memiliki bulan sebagai satelit. 4. Planet keempat dari matahari disebut planet merah. 5. Jupiter, planet terbesar di tata surya dan tidak mendukung kehidupan. 6. Saturnus, planet yang memiliki lapis izin dan memiliki 82 satelit. 7. Planet berwarna hitam ketiduran dan memiliki 27 satelit. 8. Neptunus memiliki revolusi transformasi dan memiliki 14 satelit. Demikianlah. Demikianlah singkat dari percobaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Siva. Kelompok yang angkat ini tadi kalau kalian simak dan Budia juga menyimak dari awal sampai akhir, ternyata anak-anak sangat luar biasa sekali. Dari kelompoknya Finan, kemudian dari kelompoknya Zio dan kelompoknya Siva yang terakhir itu sangat kreatif ya dalam menyajikan laporan tentang karakteristik anggota tata surya. Ada yang dalam bentuk nyanyian, kemudian peta pikiran, maupun dalam bentuk cerita. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya?
Tidak ada. Berarti kesimpulannya apa? Yang namanya sistem tata surya tadi apa? Apa? Apa Reza? Kumpulan benda-benda langit yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Salah satu benda langit apa contohnya? Planet. Pinter. Ada berapa planet? Ada 8. Nah, Buria kuis sebelum nanti Buria akan memberikan soal evaluasi. Cepet-cepetan, siapa nanti yang bisa langsung jawab. Nah, anggota tata surya tadi terdiri dari planet. Nah, yang kita bahas tentang planet. Tinggal nanti langsung ya, cepet-cepetan tuh ya. Buria tunjuk baru menjawab. Planet ini memiliki ciri satu, tidak memiliki satelit, ukurannya kecil dan dekat dengan matahari. Oke, dulu. Apa Mas? Merkurius. Baik, Buria kasih buku. Tepuk tangan untuk Kiandra. Ya, bagus. Pertanyaan yang kedua masih tentang karakteristik planet supaya untuk menggali pemahaman kalian. Pertanyaan yang kedua yang sudah menjawab sudah ya, giliran temannya. Planet ini adalah planet yang memiliki nama lain Joko Belek atau planet merah. Sudah. Apa? Mars. Betul ya, Joko Belek atau planet merah, yaitu planet Mars. Tepuk tangan untuk Tika. Masih banyak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Planet ini merupakan planet yang terbesar. Yuk, Nafis. Jupiter terbesar dalam planet yang mengitari matahari. Jupiter. Baik, tepuk tangan untuk Nafis. Nah, ternyata anak-anak sudah paham betul ya terkait dengan karakteristik planet yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, karena anak sudah paham, dia beri soal evaluasi. Waktunya 5 menit ya. Urean dalam bentuk urean. Silakan ditulisi namanya. 5 menit karena sudah hafal tadi. Ya. Langsung dikerjakan. Nanti kita cocokkan. Ambil ya. Lima menit. Apa yang kamu ketahui tentang tata surya? Tulisin nama dulu. Yang kedua, sebutkan anggota tata surya. Yang ketiga, apa perbedaan planet dalam dan planet luar? Kemudian yang keempat, jelaskan karakteristik dari planet berikut. Ada Merkurius, karakteristiknya seperti apa? Kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus sampai dengan Neptunus.
2 menit lagi. Jangan lupa ditulisin nama lo ya. Satu menit lagi. Sudah, waktunya habis ya. Silahkan bisa ditukarkan dengan teman satu kelompok saja. Yang penting jangan dikoreksi sendiri ya. Nomor 1, Nafis, dibaca Nafis. Yang keras. Apa yang kamu ketahui tentang tata surya? Jelaskan. Tata surya adalah susunan planet-planet. Susunan planet-planet. Ada yang jawabannya lain? Yuk, Resa, coba Resa. Suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet yang mengelilingi pada organisasi musik serta benda langit lainnya. Oke, ada yang lain? Yuk, Lika, bisa menyampaikan? Jadi pusatnya. Zio, coba Zio. Cuma kumpulan benda-benda langit. Nah, karena belum lengkap, nanti diberi nilai 2 karena tidak lengkap. Yang lengkap bagaimana? Tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, planet-planet, ada satelit alam, kemudian meteor, meteoroid, asteroid, dan komet yang berputar mengelilingi matahari. Itu kalau seperti itu lengkap, itu nilainya 4. Tapi kalau tadi seperti Nafis, Zio, Raisa diberi nilai 2. Ya, sekarang yang nomor 2, Siva. Dari awal apa tadi? Coba diulangi dari awal. Cuma itu dong. 2 nilai. Nomor 2, Siva. Sebutkan anggota tata surya. Planet, galaksi, matahari. Planet-planet, terus Galaksi dan matahari. galaksi dan matahari. Adakah yang berbeda? Vina, coba Vina. Matahari, planet, satelit, asteroid, komet, meteoroid, dan planet. Diulang. Anggota tata surya meliputi Matahari, planet, satelit, asteroid, komet, meteoroid, dan benda lainnya. Oke, lengkap ya ketimbang tadi Siva itu nilainya 4. Kalau Siva tadi diberi nilai 2. Anggota tata surya itu meliputi matahari, kemudian planet-planet, ada satelit alam, meteor, asteroid, dan komet. Itu lengkap, nilainya 4 ya. Yang tidak lengkap bisa diberi nilai 2. Nomor 3, Kiandra. Dalam ukuran, komposisi, jarak, dan suhu. Apa? Planet dalam itu apa? Planet luar itu apa?
begitu kan? Pertanyaannya perbedaan. Jadi kalian tuliskan planet dalam itu seperti apa, kemudian planet luar. Adakah yang diberi penjelasan lengkap? Beri nilai 1 itu. Lika, coba Lika. Kita juga matahari. Dalam matahari terletak kita dengan matahari dan Iya Mbak, coba diulangi biar didengar sama temanmu. Planet dalam ada yang lebih lengkap? Yuk silakan Siva. Kita planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari dan planet di luar adalah planet yang jauh dari matahari. Oh gitu. Itu nilainya 2. Yang lain? Zio? planet dalam terdiri dari Venus, Bumi, planet di luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, planet Neptune. Oke, 3. Karena langsung menyebutkan contoh planetnya. Nah, planet dalam bagian A itu nilainya 2, bagian B nilainya 2. Jadi total untuk nomor 3 itu 4. Planet dalam itu berada di bagian dalam antara matahari dengan sabuk asteroid. Nah, itu planet dalam. Apa saja? Ada planet Merkurius, terus Venus, Bumi, Mars. Itu planet dalam. Nah, planet luar berarti di bagian luar sabuk asteroid. Dimulai dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Gitu ya. Jadi A itu nilainya 2, B juga nilainya 2. Jadi total poin untuk nomor 3 itu 4. Nanti akan di total berapa yang kalian hasilkan. Yuk nomor 4, silakan. Wahyu, jelaskan karakteristik dari planet berikut. Oke, 2, Finan, Venus. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu permukaan dengan mencapai 470 derajat. Oke, planet terpanas, betul, Venus. C, Bumi, Lesa. Ini berwarna biru jalan memiliki diameter 12.200 km. Oke, berarti planet Bumi intinya planet yang terdapat kehidupan. Mas, Tiandra. Planet dengan warna merah memiliki 2 satelit. Oh, betul ya, planet merah memiliki 2 satelit. Apa satelitnya? Phobos dan Deimos. Jupiter, Zio. Planet terbesar. Ditambah bisa rotasinya tercepat. Saturnus. Nafis. Pinter. Planet terbesar kedua dan memiliki cincin. Yuk, Uranus. Siva. Planet yang dingin di tata surya. Planet yang terdingin. Neptunus. Planet terakhir di tata surya Neptunus itu adalah planet yang dia bergeraknya apa? Berlawanan. Jadi dia sering disebut sebagai planet pembuat ulah. Ya, di total berapa saya nilai? Totalnya semuanya 20. Ini 8,
Kemudian ini 4, ini 4, ini 4. Silakan ditotal. Akan dilihat nilai. Siapa nanti yang ikut remedi yang nilainya di bawah KKM 73 nanti akan pembelajaran remedial. Setelah internal pembelajaran ini nanti kita tajamkan lagi yang nilainya kurang dari KKM. Yuk. Berada di luar satu asteroid, benar. Berada di antara matahari dan asteroid itu benar. G4 karena itu. Sudah di total? Yuk, saya nilai. Totalnya berapa ini? Total 6. Berarti 30 zero. Terus ini 18, 90 yang ada. Ini totalnya 15, 75, yang di total? Nomor 3. Kamu berapa uang? Ini benar ini. Ya, berarti ini 8, 12, 60 plus ini 16, 80. Kamu sudah berapa? Ini cuma benar 4. Ini kan ada 8. Jadi ini benar ya. 8, 10, 90. Total berapa? 14 itu 70. Terus ini 10, 5. Baik. Berapa anak yang nilainya di bawah 73? Di bawah 73. Oke, baik Kinan. Kemudian Nika, Siva, dan Zio nanti setelah pembelajaran internal akan mempertajam lagi terkait dengan anggota tata surya dan karakteristik planet yang mendapat 73 ke atas. Nah, ada Nafis, ada Kiandra, ada Reza, bagus, ada Wahyu. Nah, untuk pengayaannya nanti kalian dapat tugas proyek di rumah membuat model tata surya. Bisa menggunakan bahan styrofoam atau plastisin atau berupa gambar yang menarik. Silakan. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Baik, yuk sebelum ditutup tentunya ada lagu Kawan Tahukah Kamu. Masih ingat ya? Oke, 1, 2, 3. Kawan tahukah kamu planet di tata surya, Merkurius terkecil, Venus yang paling panas. Kehidupan di bumi, Mars itu planet merah. Yang terbesar adalah Jupiter, Saturnus punya cincin, Uranus yang berbiji, Neptunus kembarannya, planet pembuat ulah. Itulah nama-nama planet di tata surya. Bima Sakti itu galaksinya. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pelajaran? Senang. Apa yang tantangan yang dihadapi oleh kalian dalam mempelajari karakteristik anggota tata surya tadi? Apakah ada tantangan? Ada tidak? Perasaannya seneng. Nanti bisa digambar ya. Emotikon seneng kayak apa? Buku IPA nanti Buya lihat. Apakah ada yang sedih? Silahkan digambar. Reza sedih maksudnya? Happy? Are you happy? Baik. Nah, kali ini anak-anak sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk 1, yes, go. Tepuk 2, yes, go. Baik. Kita akhiri dulu. Namun sebelum diakhiri, dia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian, atas kerjasama yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa besok pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pergerakan bumi. Jadi jangan lupa di rumah kalian buka halaman 135 tentang apa saja yang masuk ke dalam pergerakan bumi. Siap? Siap.
Siap? Oke, kita akhiri dengan berdoa. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum Buria akhiri, jangan lupa pesan Buria sholat 5 waktu, kemudian belajar yang sungguh-sungguh dan berbakti kepada kedua orang tua. Smart student, saya pikir